Shalom, selamat pagi semua. Keluarga besar SKBB, kerabat-kerabatku, dan para sahabatku. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam minggu terakhir di bulan Maret ini. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian, menyapa Allah Bapa kita di sorga. Selamat pagi Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang begitu luar biasa, untuk pagi yang selalu penuh dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang mendahului hari-hari kehidupan kami, hari lepas hari. Bapa, inilah piring hati kami telah siapkan supaya Engkau boleh mengisinya penuh dengan firman-Mu, menjadi sarapan bagi rohani kami, sehingga iman kami boleh menjadi sehat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati sarapan sorgawi yang daripadamu. Amin. Anak-anakku, rekan-rekan guru, SKBB khususnya, dan para kerabat dan sahabatku dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi pagi ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung minggu terakhir di bulan Maret, di mana besok kita akan memperingati, kita kembali akan lebih lagi mengerti makna Jumat Agung, yaitu peristiwa sekitar 2000 tahun yang lalu di mana terjadi penyaliban kepada Yesus Kristus. Mari, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Getsemani. Setiap kita anak-anak Tuhan, umat Kristen, umat Katolik, pasti tahu apakah Getsemani. Getsemani adalah sebuah taman, satu taman yang terletak di kaki Bukit Zaitun yang berhadapan dengan Yerusalem. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kita stop dulu sampai di sini. Katakan bahwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke suatu tempat, yaitu Taman Getsemani. Ya, tempat itu berada di kaki Bukit Zaitun. Ya, lalu sampai di tempat itu murid-muridnya disuruh tunggu, duduk di sini. Ya, enggak semuanya. Mereka tidak masuk ke dalam taman itu gitu ya. Lalu ayat yang ke-37 dikatakan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Ya, anak Zebedius siapa tuh? Kedua anak Zebedius, Yakobus dan
Yohanes, ya, Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi Yesus bersama dengan Petrus dan Yohanes dan Yakobus masuk ke dalam taman itu, gitu ya. Nah, ketika berada di taman itu, Yesus merasa sedih dan gentar. Yesus merasa sedih dan gentar. Mari kita lanjutkan, kita membaca ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ketika Yesus bersama-sama menuju Getsemani, ya, ketika sebagian murid-muridnya dia suruh tunggu di luar, lalu dia membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam taman itu, ya, mulai dikatakan bahwa ia mulai merasa sedih dan gentar. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ketika Yesus ke taman itu, ya, dia bilang dia mau masuk berdoa. Dia bukan tidak punya alasan, bukan iseng-iseng, bukan tiba-tiba saja ingin berdoa, tetapi ada sesuatu yang dia tahu itu akan terjadi. Oleh sebab itulah dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Apakah setiap kita pernah mengalami ketika kita tahu bahwa kita menghadapi sesuatu yang begitu berat, ya, lalu kita mulai merasa sedih dan gentar? Saya teringat kepada satu peristiwa di dalam hidup saya ketika waktu itu saya masih menjadi seorang guru. Mami saya berada di rumah sakit karena kesehatannya sedikit terganggu begitu. Waktu itu bulan November, ya, tanggal 27 November, sekolah sedang mengadakan ulangan PAS, ya, PAS, ya. Waktu itu namanya bukan PAS, ya. Dan kemudian tiba-tiba sekitar jam 10:30 begitu, saya diberitahu bahwa saya harus pergi ke rumah sakit, ya. Lalu saya langsung merasa sedih dan gentar. Kenapa? Saya mempunyai firasat, saya merasakan pasti ada sesuatu yang terjadi dengan mami saya, ya. Antara sekolah di mana saya mengajar dengan rumah sakit tidak terlalu jauh, ya, sama seperti SKBB mungkin dengan rumah sakit umum, RSUD Cengkareng begitu, ya. Lalu benar saja ketika saya sampai di sana ternyata mami saya sudah meninggal. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, para sahabat dan kerabatku, apa yang Yesus rasakan, ia merasa sedih dan gentar bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Yesus bukan saya. Saya cuma punya firasat, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan mami saya. Tetapi Yesus bukan begitu. Tidak memakai kata jangan-jangan. Ya, kalau kita mundur sedikit, ya, kepada ayat yang sebelumnya, kepada peristiwa di mana ada perjamuan malam terakhir itu, ya, Yesus sudah berkata bahwa akan ada di antara muridnya akan menyerahkan dia, ya. Bahkan Yesus mengambil roti dan cawan dan dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia sudah memberikan satu gambaran bahwa dia akan menderita, dia akan menjadi korban, ya, bagi korban keselamatan bagi para murid-muridnya.
Ya, oleh sebab itulah ketika dia masuk ke dalam taman Getsemani untuk berdoa, dikatakan maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bahkan ayat 38 berkata, ia berkata kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia sangat-sangat mengharapkan. Dia sebagai manusia, dia sangat-sangat membutuhkan dukungan, ya, khususnya dari Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga dengan dia, ya, untuk berjaga-jaga. Lalu kita lihat ayat ke-39, kita baca lagi. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Murid yang tadi dia katakan, tunggu di sini ya, berjaga-jaga ya, bersama dengan aku, ya. Tapi ternyata ketika ia datang ke situ, muridnya boro-boro berjaga-jaga, malah lagi ngorok abis, lagi tidur. Kita lanjut lagi. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Anak-anakku, para sahabat dan kerabatku, kita belajar satu hal, ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan Dia selalu mengajar kita untuk mentaati, memperhatikan apa yang menjadi pesan-pesannya. Ya, sama seperti Dia berbicara kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi respon ketiga muridnya itu malah tidur. Padahal Yesus itu begitu pedih, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Dia berkata kepada Petrus, Dia bilang, kamu gak sanggup ya berjaga-jaga 1 jam aja. Artinya berdoa. Kamu berdoa di sini, aku berdoa. Lebih ke sana sedikit, ya. Lebih ke sana sedikit. Ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Ada bersama-sama mereka, ya. Nggak jauh, mungkin maju sedikit, katanya mungkin hanya 1 meter kali, ya. Tidak dikatakan berapa, tetapi hanya maju sedikit begitu. Disuruh berdoa malah tidur. Dan Tuhan juga seringkali mau kita ada waktu untuk berdoa. Bukan cuma mau makan, mau tidur, bangun tidur, mau pergi kalau lagi sakit atau lagi ada butuh sesuatu, ya baru berdoa. Tapi Tuhan mau kita mempunyai waktu-waktu berdoa. Karena apa? Tuhan, kalau kita lihat, Dia berkata kepada Petrus, katanya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya Tuhan tahu bahwa iblis selalu ingin mencobai kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa, ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Lanjut, kita akan baca ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kita mau lihat, ketika Yesus berdoa, Dia tahu persis apa yang akan terjadi, ya. Dia tahu persis bahwa sudah tiba waktunya untuk menjadi korban keselamatan bagi setiap manusia. Dia tidak ingin kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapa di sorga.
Mau nggak kita belajar? Ketika kita berdoa, meskipun kita tahu kita menghadapi kesulitan yang luar biasa pun, kita mau belajar. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Bapa di sorga. Ayat ke-43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Jadi dia longok lagi tuh ketiga muridnya. Waduh, tidur bener-bener nyenyak. Matanya sudah berat katanya. Udah gak bisa melek, udah pules sekali. Ya, ayat ke-44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga artinya sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang, di Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa menghadapi pergumulan kematian yang akan ia hadapi, penghakiman, penyiksaan yang akan ia hadapi, bahkan sampai ia harus mati. Di situ ia berdoa dengan begitu gentar, begitu sedih, takut, dan tidak ada muridnya yang mau bersama-sama berjaga-jaga 1 jam saja. Pagi hari ini Tuhan mau kita belajar. Kita mempunyai waktu doa berjaga-jaga. Kemudian Tuhan mau kita mengerti betapa begitu beratnya peristiwa penyaliban yang dialami oleh Yesus. Bukanlah satu peristiwa yang sembarangan, tetapi peristiwa yang begitu berat. Dan kalau begitu, semua itu dilakukan untuk siapa? Untuk kita, karena kasih-Nya kepada kita. Lalu bagaimana dengan respon kita? Dengan segala apa yang Dia lakukan, bagaimana responmu? Mari kita mau belajar mempunyai respon yang benar. Biarlah kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan mau kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Ketika Dia suruh kita banyak berdoa, Dia suruh kita berjaga-jaga, Dia suruh kita untuk setia membaca firman Tuhan. Bukan hanya seperti ritual, tetapi semua itu justru supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan khususnya pada pagi hari ini, di mana besok kita akan diingatkan kembali kepada peristiwa penyaliban Kristus. Biarlah kita mau mengerti betapa beratnya, betapa peristiwa penyaliban itu bukan hanya seperti di film yang begitu, mungkin begitu kita juga gak sanggup melihatnya. Lebih dari itu anak-anakku. Jangan sia-siakan penyaliban yang Yesus alami. Semua itu dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita mau mendengarkan pujian yang indah ini. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love in a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said
wicked or bad was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang telah berkorban untuk kami. Ampuni kami kalau kami tidak punya respon yang benar. Kami meremehkan penyalipan-Mu bagi kami. Kami tidak mau berdoa berjaga-jaga. Ampuni kami ya Bapa. Berdoa bagi kami merupakan sesuatu hal yang begitu berat. Kami malas berdoa. Apalagi kami berjaga-jaga di tengah malam. Kami bangun berdoa, itu ada satu hal yang berat buat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kami diingatkan lagi betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sanggupkan kami untuk mempunyai waktu berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jangan kita sia-siakan penyaliban Kristus di Taman Getsemani. Oleh karena kasih-Nya, Dia mempersiapkan diri dengan penuh kegentaran. Sampai bertemu di hari Paskah nanti. Tuhan Yesus memberkati.